Selanjutnya, Mbak, siapa namanya? Mbak Nurhayati, suara saya masih kedengeran, Mbak Nurhayati? Iya, Bapak. Oke, saya ulang ya yang tadi ya, karena keputus tadi ya. Jadi nanti Mbak itu harus bisa memberikan kritik ya, tapi kritiknya kritik konstruktif karena tadi Mbak mengatakan apa ya, bisa di apa ya? Apa tujuannya tadi Mbak? Eh, hmm, Jadi Mbak itu harus bisa nanti memberikan kritik terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut. Apa apalagi nanti jika memang ditemukan kelemahan dalam logika atau dasar-dasar hukumnya. Jadi berikan Mbak itu kritik-kritik konstruktifnya ya Mbak ya. iya, Bapak. Oke. Terus bedakan juga Mbak nanti Mbak. Mbak itu harus bisa membedakan antara ratio decidendi dengan obiter dictanya atau pendapat tambahan hakimnya. Karena dalam putusan hakim itu ada pendapat tambahan dari hakim, ya Mbak ya. Iya, Bapak. Selain itu juga teliti asas-asas dalam hukum pidananya, ya legalitas dan keadilan dan sebagainya, ya Mbak ya. Iya, Bapak. Oke, berikutnya Mbak ya, kalau sudah. Baik Mbak, mana sudah Mbak? Yang saya Mbak, hilang barusan mati Mbak. Oke, berikutnya ya Mbak ya, pertanyaan berikutnya ya Mbak ya. Nanti Iya, Mbak, Bapak. em, apa ya, ada di situ kayaknya ya, analisis multitafsirnya ya. Kalau saya lihat itu pasal 372 ada multitafsir. Menguasai barang yang secara melawan hukum itu kayaknya dalam beberapa putusan di dalam penggelapan itu masih masih multitafsir ya. Sehingga perlu Mbak nanti adakan analisis terhadap adanya kemungkinan multitafsir tersebut ya Mbak ya. Iya, Bapak. Oke. Mbak, pengadilan apa? Pengadilan Negeri Sumeneb ya Mbak ya. Iya. Diambil tiga apa namanya itu? Tiga putusan sama Mbak itu. Itu tiga-tiganya nanti akan dianalisis ya Mbak ya. Iya, Apa Bapak. dijadikan pertimbangan itu? Apa cuma dijadikan pertimbangan yang tiga-tiganya? Masa tiga-tiganya langsung? Saya nggak paham nanti cara menganalisis yang tiga-tiganya itu seperti apa, Mbak. Coba jelaskan ke saya, bagaimana Mbak itu nanti menganalisis dari ketiga putusan tersebut. Oh, untuk ketiga putusan ini, Bapak saya cuma mengarah kepada satu putusan, dan yang untuk putusan kedua itu cuma untuk apa? Betul, betul, betul. Oke, oke. Ngerti saya sudah, Mbak. Paham sudah. Jadi itu saran saya ya, Mbak ya. Jadi kalau mencari putusan, nanti hati-hati. Putusan itu benar-benar sudah harus ingkrah dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena kalau memang nanti Karena kalau memang nanti tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dicek sama penguji di sidang akhir, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, itu putusan itu masih bisa berubah, misalnya Mbak. Ya, Iya, Bapak. baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis saat ini, Prof. Heru. Monggo, Prof. Heru, dilanjut. Terima kasih, Baik, Bapak April. terima kasih atas alur pikir yang diberikan kepada Saudara Nurhayati. Nah, sekarang berganti kepada Pak Dr. Zain. Monggo silahkan. Ini biasanya lebih tajam lagi ini nanti. Silahkan, monggo.
Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Herawati Pusoko dan juga kepada Bapak Dr. Absolul Fitri yang memberikan kesempatan juga kepada saya untuk memberikan masukan-masukan. Mbak Nur Hayati masih semangat untuk mendengarkan dan mencatat. Iya, Bapak. Ya, jadi didengarkan kemudian dicatat ya, Iya, supaya Bapak. nanti ketika dalam proses bimbingan selanjutnya lebih mudah. Ya, jadi dicatat ya. Iya, Bapak. Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Absolul Fitri ya. Eh, Tadi di awal Dr. Absolul Fitri itu bertanya, kenapa memilih tiga putusan itu? Ya, karena itu penting juga Mbak di apa namanya pastilah punya alasan kenapa memilih tiga putusan itu kan. Sebab putusan tentang pidana penggelapan itu banyak, ya kan? Nah, oleh karena itu eh, Pak Absoril tadi itu menduga ya, memahami bahwa ada sesuatu yang memang menarik dari tiga putusan itu. Ya, ada sesuatu yang menarik, ada satu persoalan yang harus dijawab dengan penelitian maksudnya. Ya. Jadi kenapa memilih tiga putusan itu? Ada sesuatu yang menarik yang harus dijawab dengan penelitian. Itu. Jadi makanya kemudian Anda memilih tiga putusan itu. Ya. Jadi itu maksudnya yang kalau boleh saya apa menambahkan apa yang disampaikan beliau di awal tadi, ya. Nah, tadi disebutkan bahwa putusan itu berbeda, ya. Rasio desidendinya berbeda satu sama lain, ya kan? Nah, itu kan menarik ya, menarik. Cuman persoalannya di mana? Kan persoalannya di mana? Yang menjadi persoalan di dalam putusan itu menurut Anda sebagai calon peneliti itu di mana? Itu. Sehingga kemudian Anda merasa penting untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian. Ya. Coba itu dikonfirmasi dulu, gimana itu? Eh, Sampean bisa share lagi Mbak anunya Mbak yang tadi latar belakang bukan latar belakang rumusan masalahnya Mbak. Iya, Bapak. Coba Mbak. Apa yang ya benar ya. Nah, coba Anda perhatikan Mbak, ya Anda perhatikan tuh. Nah, itu itu yang pertama, masukan saya yang pertama, Mbak ya. Jadi Anda harus memastikan bahwa pilihan Anda memilih tiga putusan itu sudah tepat. Ya, jadi pastikan kalau itu sudah tepat karena ada sisi-sisi yang menarik ya dan ada problem yang harus dijawab dengan menggunakan penelitian. Harus begitu, Mbak. Jadi tidak bisa asal copot-copot sudahlah yang penting enak ngambil ini aja gitu kan. Nah, itu maksud saya. Karena tadi Pak Absolil bilang putusan yang lain banyak kan sebenarnya kan itu tapi Anda memilih tiga putusan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya baca judulnya sorry, kalau saya baca rumusan masalahnya, Mbak, ya. Memang tadi Pak Absolil bilang ini tidak hanya deskriptif ya. Maksudnya begini, Mbak. Anda tidak hanya mendeskripsikan ulang atau mendongeng ulang apa yang sudah diterapkan oleh hakim dalam
putusannya itu dalam perkara pidana itu, ya. Jadi sekali lagi kalau dibaca apa namanya permasalahannya ini, ya, eh, diharapkan tidak hanya sekedar deskripsi, ya. Artinya mendongeng kembali, menceritakan kembali apa yang sudah ditulis oleh hakim, ya, dalam putusannya itu, bukan menceritakan itu maksudnya, ya. Makanya yang dimaksud rasio desidendi itu kan Anda harus paham itu ruang lingkupnya, itu harus paham ruang lingkupnya, ya. Jadi pertimbangan hakim itu kan bukan hanya pertimbangan undang-undang, ya. Bahkan kalau kita memahaminya dalam perspektif ilmu hukum itu bisa saja itu juga pakai tiga lapisan itu kan. Bagaimana filsafat hukumnya, bagaimana menurut teori hukum, bagaimana dogmatiknya kan gitu. Iya, Bisa Bapak. nggak sampai ke situ, Mbak? Bisa, Bapak. Bisa. Ya, insya Sudah, Allah sudah bisa. lulus kemarin mata kuliah, ya, mata kuliah teori hukum dan filsafat hukum sudah lulus ya. Iya, Bapak. Mata kuliah teori dan filsafat hukum sudah lulus. Sudah, Bapak. Nah, itu maksud saya digunakan itu, Mbak. Ilmu itu digunakan. Jadi ruang lingkup dari rasio desidendi itu kalau bisa nyambung dengan ilmu hukumnya, ya. Jadi tidak hanya bercerita apa katanya hakim yang ditulis di dalam putusan, ya. Saya harapkan Anda bisa menggunakan eh, ilmu hukum yang Anda tempuh kemarin yang sudah lulus itu, ya. Bagaimana juga bisa ditinjau dari aspek filsafat hukumnya, kemudian teori hukumnya, iya kan? Ya, Tidak Bapak. hanya dogmatiknya, ya. Paham ya? Iya, Bapak. Nah, itu masukan saya yang kedua. Masukan saya yang ketiga, Mbak. Masukan saya yang ketiga, eh ini kan anu Mbak ya, apa namanya? Ini kan studi putusan kan, bukan bukan pendekatan kasus. Ini studi putusan kan? Iya, Bapak. Ya, saya cuma minta ketegasan aja. Ini studi putusan, ya. Nah, itu tepat juga kalau Anda menggunakan pendekatan kasus itu tepat. Artinya eh, kasus kasus penggelapan, terutama tiga putusan ini, ya, itu bisa dijadikan pendekatan, ya, untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, ya, itu. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Absoril bahwa eh, ini kebetulan sudah ingkrah semua ya, Mbak, tiga-tiganya, Mbak, Iya, Bapak. sudah ingkrah semua ya. Ya memang kalau di Sumeneb itu, Mbak, di Sumeneb itu kalau kasus-kasus pidana itu jarang ini, jarang ada upaya hukumnya. Jadi langsung selesai gitu. Ya, ya, baik. Nah, kemudian yang ketiga, mohon maaf yang ketiga ya, ada yang lupa tadi saya. Yang ketiga itu Mbak, karena ini akan dibaca oleh banyak orang, tidak hanya dibaca oleh teman-teman di Pasca Sarjana atau oleh Universitas Wiraraja, atau ini juga akan dibaca oleh yang lain. Barangkali Mbak ada nanti ya bahasan atau di bagian mana itu ditempatkan nanti kita atur ya. Bahasan yang menceritakan tentang utuhnya perkara ini, ya. Jadi sebelum Anda menganalisis pertimbangan hakim itu, ya, barangkali perlu ada bahasan singkat ya yang menggambarkan secara utuh tentang peristiwa hukum dalam tindak pidana penggelapan ini. Ya. Karena kalau tidak orang yang nggak tahu, nggak pernah belajar hukum itu susah memahaminya, Mbak. Langsung tiba-tiba masuk ke analisis unsur-unsur tindak pidana penggelapan gitu kan. Iya, Bapak. Tiba-tiba masuk ke pertimbangan hakim yang apa namanya yang ada dalam putusan ya kan. Nah, sementara eh, tidak ada pijakan, tidak ada pemahaman awal tentang peristiwa hukumnya seperti apa, gitu loh.
Bisa nggak itu nanti di, anu, di ada ada subbab ya, ada subbab nanti ya, eh, yang bisa menjelaskan secara singkat tentang peristiwa hukum yang terjadi dalam putusan penggelapan ini. Ya, itu sekedar masukan dari saya. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Yang kelima ya, Mbak ya? Keempat ke kelima ya, lupa saya, Mbak. Dicatat, Mbak. Sudah, Empat. Mbak ya? Iya, Yang Bapak. keempat ya. Yang Nah, kelima sekarang, Mbak, Bapak. yang kelima. Nah, Pak Absoril tadi bilang kalau diperhatikan rumusan masalahnya ini, Mbak, rumusan masalahnya ini deskriptif, Mbak. Ya, bagaimana unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Sumeneb pada perkara tindak pidana penggelapan, ya kan? Yang kedua, bagaimana rasio desidendi yang digunakan oleh hakim, ya. Itu memang sepintas selalu itu memang deskriptif, ya. Deskriptif. Sepertinya Anda hanya akan mendongeng kembali, menceritakan kembali apa yang sudah ditulis dalam putusan itu, ya. Makanya nanti sebagai peneliti Anda punya poin, analisisnya Anda harus tajam. Sebagai peneliti Anda boleh bahkan mau menguji dalam tanda petik dalam konteks penelitian ya. Bahkan Anda boleh menguji apakah pertimbangan hakim ya, di dalam putusan itu sudah adil atau tidak, itu boleh, Mbak. Kalau menurut saya, kalau misalnya Anda punya memang peneliti yang punya keinginan ya untuk apa namanya mempertajam analisisnya itu, ya. Jadi nggak usah takut-takut. Anda sebagai peneliti memang kepentingannya akademik, ya. Jangan hanya menceritakan kembali apa katanya hakim dalam putusan, tapi Anda sebagai peneliti harus punya gagasan, harus punya ide, ya kan? Kalau perlu barangkali bisa, ya, memberikan masukan-masukan, ya, kepada hakim-hakim berikutnya yang mungkin akan menangani perkara yang sama. Ya, bisa nggak seperti itu, Mbak? Supaya tidak semata-mata deskriptif. Bisa, Bapak. bisa ya. Iya, Bapak. Ya, saya nanti tunggu nanti pas bimbingan saya baca. Saya nggak mau cuman Anda bercerita apa katanya hakim dalam putusan itu. Sementara Anda sebagai peneliti nggak ada sama sekali analisisnya loh ya. Nah, terus Mbak, sampean sudah baca tentang buku-buku metode interpretasi itu? Punya bukunya siapa itu? Metode-metode interpretasi. Belum. Belum, Bapak. Nah, sampean baca juga. Karena ini kan sampean bicara bicara penafsiran hakim kan. Juga Iya. masuk-masuk ke situ. Ya, jadi Anda juga harus baca itu, ya, metode-metode interpretasi itu. Seperti yang tapi sampean ini S1-nya hukum ya. Iya, Bapak. Nah, kalau S1-nya hukum pasti tahu ya metode interpretasi hukum itu. Ya, itu juga perlu diupdate kembali. Ya, kalau perlu baca buku-buku yang bagus, yang terbaru, ya mungkin eh, perlu ya dibaca kembali itu. Ya, saya kira Pak. itu sekedar pemanasan dari saya. Nanti tambahannya saya nunggu dari pakarnya, dari ahlinya, ya. Karena insya Allah nanti Prof. Herawati Pusoko akan memberikan banyak hal yang tidak kalah pentingnya. Ya. Kami yang junior ini hanya memberikan pemanasan dulu, itu nanti mungkin bagian-bagian penting lainnya akan diberikan oleh beliau. Ya, disimak dengan baik Mbak Nurhayati ya. Pak. Baik, saya cukupkan dulu. Saya kembalikan kepada yang terhormat Profesor Herawati Pusoko. Monggo Prof. Terima kasih Pak Dr. Zain atas alur pikir yang seharusnya Saudara Nurhayati itu memperhatikan baik dari Pak Dr. Zain atau dari Bapak Dr. Absuril. Nah, Saudara Nurhayati, mulai dari judul
Ya. Iya, Prof. Judul saudara, rasio desidendi dalam putusan tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Sumeneb. Saudara tahu nggak, penggelapan itu penggelapan apa? Kalau saya baca di dalam latar belakang saudara, latar belakang masalah, selalu terkait dengan bisnis atau perusahaan. Betul enggak? Iya, Prof. Kemudian yang kedua, penggelapan itu banyak loh ya. Jenis penggelapan itu banyak. Saudara paham nggak tentang teori penggelapan itu? Iya, Prof. Iya, Pak. Itu kurang. Jadi kalau itu penggelapan terkait dengan perusahaan, maka di situ ada terkait dengan perusahaan. Nah, perusahaan ini terkait dengan PT atau bentuknya itu apa itu berbeda. Dasar hukumnya juga berbeda. Jadi saudara itu hanya menggambarkan ada putusan pengadilan negeri tentang penggelapan di Pengadilan Negeri Sumeneb. Saya tanya, saudara selalu mengatakan Encra van Geweisde dan saya diberi satu putusan, Tuan. Masih ingat, Iya, Prof. saudara? Ya. Di mana letaknya kalau ini mengatakan Encra van Geweisde? Ya, meskipun saya bukan ahli pidana, tetapi karena ya latar belakang lawyer, secara otomatis segala macam ya harus dipahami. Di mana letaknya? Ini tidak ada kalimat terakhir Inkrah van Geweisde itu. Hati-hati. Nanti saudara kesalahan ini menjadi yang fatal. Saudara sudah melihat itu di mana kalau Inkrah van Geweisde? Itu dulu. Jawab. Dijatuhi hukumannya ini, Prof. Oh, Menjatuh. nggak bisa begitu. Kalau Enkravengeweisde itu pada saat para pihak ya istilahnya baik itu jaksa ataupun tersangka terdakwa itu mendapat putusan yang dinyatakan bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Di mana kalau bisa lihat? Ya di PN sana. Karena meskipun pada daran dari Mahkamah Agung, tapi untuk membuktikan bahwa tiga putusan itu telah inkrah van Geweisde, maka saudara telusuri di dalam pengadilan negeri. Sudah pernah ke pengadilan negeri belum? Sudah, Prof. Pernah, Prof. Mana? Jawabannya apa? Yaitu mengikuti sidang yang Ya, kasusnya. jangan bohong loh ya. Kalau itu ada, maka saudara harus mendapatkan sesudah ada putusan ini ada lagi. Oh iya, Itu Prof. dinyatakan bahwa ketiga putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Saya khawatir gitu loh. Kalau Iya, saudara, Prof. iya, meskipun toh di pengadilan negeri itu jarang, tetapi yang namanya bukti itu harus ada, harus ditampilkan untuk jaga nih berapa tadi eh, para penguji Pak Dr. Ansori maupun Pak Dr. Zain itu selalu mengingatkan akibatnya itu dikhawatirkan. Iya, Prof. Ya, Iya, Prof. coba itu dilengkapi kalau toh memang tidak. Satu, judul lagi. Judul ini masih kabur. Saya katakan kabur. Kalau toh memang ingin mengkerucutkan, maka di situ harus dijelaskan. Contoh umpamanya,
kalau terkait dengan judul. Mengapa? Soalnya pada saat kita diskusi atau pembimbingan, saudara sibuk di luar negeri, yang kadang-kadang tidak bisa. Iya enggak? Ya, Prof. Ya, itu harus diakui. Kalau kalau tidak, nanti WA-nya ada ini. Gitu. Ya. Sehingga Iya, Prof. para dosen itu juga diberi apa ya istilahnya jangan sampai mahasiswa itu molor-molor. Kasihan sama mahasiswa. Bagaimanapun juga dosen itu juga harus bertanggung jawab. Mengapa mahasiswa kok lama? Nah itu, nggak enaklah di sana. Sehingga kita berdua ini udah di ACC aja. Supaya ada juga dosen penguji yang memberikan pemikiran kepada saudara. Makanya dari awal saudara harus menulis. Ya, jadi kalau toh memang ini seyogianya judulnya itu diganti, ya. Rasio desidendi hakim dalam tindak pidana penggelapan pada perusahaan. Coba dibaca lagi. Apa ketiganya itu perusahaan atau bukan? Jadi fokusnya dua item, satunya rasio desidendi, yang satunya memang tindak pidana penggelapan, tapi yang terkait dengan perusahaan itu akan lebih enak. Jadi tidak mendeman, gitu loh. Tidak kemana-mana. Penggelapan itu banyak jenisnya penggelapan. Ya, Iya, Prof. bagaimana? Iya, Prof. Betul-betul tiga-tiga itu perusahaan. Perusahaan. Lebih ke kayak apa? Toko itu, Prof. Toko, toko itu berbentuk apa? Kalau Ada bentuk badan hukum apa? Apa CV, apa PT, apa lagi? Bentuk badan hukum itu ada. Bentuk badan hukum yang bukan badan hukum, bentuk badan hukum yang berbentuk badan hukum. Itu. Makanya kalau terkait dengan studi putusan, ini kan S1, Mbak. Ya, kualitas S2-nya itu loh ditampilkan. Terus, di dalam latar belakang masalah itu kan harus adanya isu hukum. Makanya tadi Bapak-Bapak penguji itu selalu bertanya, apa sih isu hukumnya itu? Kalau tadi saudara menjawab tidak konsisten, di mana tidak konsistennya? Kan gitu. Karena apa? Ini kan judek faksi. Tahu nggak apa artinya judek faksi? kenapa, Prof? Apa artinya judek faksi? Ngerti nggak? Tidak, Prof. Tidak. Nah itu. Kalau putusan pengadilan itu namanya masih dalam pertimbangan judek faksi. Jadi faktanya, pembuktian, pembuktiannya, alat buktinya itu beda lagi dengan judek juris. Nah, di sana maka diingatkan tadi, ya, Iya, Prof. sebetulnya di dalam penelitian, kalau saya lihat daftar pustakanya saudara tidak tetap. Banyak metodologi, siapa metodologi apa lagi? Padahal saya juga merasa bahwa saya mengajar yang namanya metodologi. Kalau tadi dikatakan apakah diajari tentang interpretasi? Loh, diajari.
bukan hanya interpretasi, logika hukum, penalaran hukum, konstruksi hukum itu diajarkan, ya. Nah, ini adalah ilmiah. Nah, kalau ilmiah itu pasti pertama itu tanya, ontologinya apa? Apa itu? Jadi apa itu penggelapan, penggelapan perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga ada ciri karakter. Itu sebetulnya apakah kalimat pertamanya itu? Tapi nggak bisa saya merubah dulu kalau saudara memang belum paham di dalam materi, ya. Karena saudara metodologinya banyak, nggak tahu berapa itu. Akhirnya saudara tidak bisa membedakan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Normatif itu tidak ada data, Mbak, melainkan bahan hukum. Betul sudah. Tapi di situ seringkali saudara mengatakan data. Data itu bisa di dalam bahan hukum tersier. Boleh melakukan pertanyaan, tetapi pertanyaan yang betul struktur, yang terkait dengan penelitian itu. Nah, di sana. Tidak ada yang namanya ilmu itu selalu melalui metode. Nah, di sana. Jadi, boleh dikatakan ontologi, epistemologi untuk mencari suatu kebenaran. Nah, sudut pandangnya itu dilihat. Kalau saudara bagaimana kalau normatif, berpijak, tadi kan dikatakan, tidak hanya berpijak dari dogma, tapi awal pertama itu pendekatan itu selalu dari norma, ya dogmatik itu. Nah, dogmatik kalau pengertian atau konsepnya kurang jelas, masuk kepada teori hukum. Makanya di tinggalan pustaka itu bisa berupa konsep, bisa berupa teori, bisa berupa asas. Pada saat asas itu sudah mendekati di dalam filsafat hukumnya, keadilan, ketertiban, kepastian hukum. Nah, itu tatarannya itu. Itu di mana letaknya? Sementara sebelum digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan, yaitu ditulis. Sehingga para dosen itu tahu, oh cara berpikir kalian ini sudah berpikir keilmuan. Ilmu apa? Ilmu hukum. Bukan ilmu-ilmu yang lain, Mbak. Masih bisa menerima? Ya, Prof. Ya, tuh. Jadi mulai dari latar belakang itu mesti harus ada perubahan yang menuju kepada nanti judul. Kalau judul nanti di ACC disetujui oleh Pak Zain, ya, itu akan lebih baik. Atau ada perubahan-perubahan yang lain. Ya, itulah. Bahkan mungkin ada dari Pak Absori nantinya saat ini informasinya. Bagaimana yang dua? Bagaimana rasio desideri dan hati? Nah, ingat ya, perkara kasus itu kasuistis. Teori asas itu sebagai keumuman. Makanya saudara harus melihat ketiga-tiganya, bukan hanya satu. Kalau masih tetap beranggapan untuk putusan yang inkrah loh ya. Nah terus kalau kamu bagaimana Prof? Ya lihat di putusan yang inkrah van Gewesten khususnya penggelapan terkait dengan subjek hukumnya itu badan hukum. Bingung ya? Bingung. Karena kurang materi yang ada di dalam pemikiran saudara itu kurang. Nah, untuk membetulkan, mengarahkan ini ya perlu dari dosen pembimbing dan penguji. Tuh.
satu itu judul, dua rumusan masalah, ya. Ketiga saya lihat tujuan. Ini salah satu hal yang kurang tepat. Nah, rumusan masalahnya, ya nanti itu nanti pembenaran. Karena tidak cocok kalau itu bagaimana yang satu itu yang dua. Oh iya Pak Zen, kalau mahasiswa ingin tiga, rumusan tiga bisa kan? Karena bagaimanapun juga pada saat satu rumusan masalah satu itu sebetulnya apa itu? Supaya dia dasarnya kuat. Terus yang kedua itu mungkin ada masalah-masalah yang terkait dengan apa itu tadi. Ketiga, setidak-tidak aksiologinya ada. Nilai-nilai yang didapat oleh dia atau temuan-temuan atau penafsiran-penafsiran itu ada di bagian tiga. Tadi enak menurut saya, mohon maaf ya. Tergantung Pak Pak Kaprodi lah. Jereng Pak Kaprodi saya itu pinter kok. Nah, coba lagi ya. Latar belakang masalah juga harus diubah. Yang ketiga, rumusan masalah nanti betul-betul masuk yang mana. Kalau itu dipilih perusahaan ya terkait dengan perusahaan. Tujuan di sini kalau yang ini saat ini untuk mengetahui unsur-unsur pidana penggelapan di pengadilan. Kalau untuk mengetahui nggak usah penelitian, Mbak. Cuma untuk mengetahui kok, ya. Kalau untuk mengetahui kan cukup membaca doang. Tapi untuk menganalisis dan menemukan mungkin argumentasi saja sudah cukup. Nah, di sana. Jadi makanya tadi bolak-balik Mas Zen mengatakan jangan deskripsi, ya. Gambaran doang. Mengetahui itu gambaran. Itu ya. Ya, Prof. Gitu. Terus manfaat. Manfaat itu nanti tinjauan pustaka. Nah, nanti itu tinjauan pustaka akan berubah. Yang pertama rasio desidendi benar. Yang singkat, jelas, tegas. Nanti hal-hal yang mungkin saudara sudah menulis ini bisa ditambahkan pada saat di dalam pembahasan nanti. Tuh, pidana, penggelapan, dan lain sebagainya. Teorinya mana? Hmm? Teori penemuan hukum oleh hakim. Itu juga penting. Karena berpijak dari rasio desidendi di sana. Terus, jangan terlalu banyak kemana-mana yang namanya tindak pidana penggelapan. Ya. Intinya itu. Ya, Prof. Terus lagi, analisis bahan hukum. Ada yang ambil Ahmad Ali, ada yang ambil, saya lihat di dalam, tidak masalah, asalkan konsisten. Saudara sendiri tidak konsisten. Satu hal tidak konsistennya. Padahal alur arah